halaman 495. 495. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Ya tiada ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulama wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wa qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil awwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Al-Sadina Kalam Bayan summa ila Syekh Abdul Samad Al-Barimbani ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في المنكرات المألوفة. Pasal yang ketiga pada menyatakan segala pekerjaan itu kejahatan yang dimungkarkan oleh hukum syara' yang telah dijalankan oleh orang banyak, yakni yang telah ma'ruf pada adat orang yang banyak, maka yaitu amat banyak pekerjaan yang jatuh kepada makruh dan haram. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, i'lam annal munkarati tanqasimu ila makruhatin wa ila mahdzurah. Fa idza qulna hadzal munkaru hadza munkarun makruhun, fa'lam annal man'a minhu mustahabun was-sukutu 'alaihi makruhun wa laysa biharamin illa idza lam ya'lamil fa'ilu bih annahu makruhun fayajibu dzikruhu lah li'anna al-karahata hukmun fi syara' yajibu tablighuhu ila man la ya'rifu wa idza qulna munkarun mahdzurun aw qulna munkarun mutlaqan fanuridu bihi al-mahdzura wa yakunu as-sukutu alaihi ma'al qudrah mahdzura. Artinya, ketahui olehmu bahwa segala yang dimungkarkan itu terbagi ia kepada dua bahagi. Pertama, ada pekerjaan itu jatuh kepada makruh, dan yang kedua, pekerjaan itu bisa terjadi haram. Maka apabila kami kata ini mungkar yang makruh, maka ketahui olehmu bahwa menegahkan Allah atau melarang daripadanya itu yaitu sunat, hukumnya sunat, dan diam daripadanya itu hukumnya makruh, tiada haram. Melainkan apabila tiada mengetahui orang yang berbuat itu akan bahwa perbuatannya itu makruh, maka wajib disebutkan baginya bahwa perbuatannya itu makruh. Wajib kita menyampaikan kepada orang yang melakukan itu bahwa pekerjaan kami makruh. Pada syarak lah, makruhnya ini pada syariat, bukan pada pribadi. Ini ada makruh pribadi kita, ada hendak memakan itu makruh artinya. Tapi ada yang larangan itu syariat memang melarang. Karena bagi makruh itu berada hukum pada syarak. Artinya sudah diatur oleh agama bermacam-macam sesuatu pekerjaan yang makruh.
Padahal wajib menyampaikan akan dia seorang kepada orang yang tiada mengetahui akan dia apa yang dikerjakan itu makruh. Dan apabila kami kata sesuatu yang mungkar itu mahdzur, yakni haram, atau kami kata mungkar yang mutlak, maka kami kehendaki jadi Imam Ghazali dengan dia itu mungkar yang haram. Ini jatuh kepada yang haram. Dan adalah diam atasnya pekerjaan yang haram dilakukan di seorang itu, serta kuasa ia menegahkan daripadanya yang haram tadi itu, maka kalau berdiamnya pada saat melihat itu hukumnya haram. Sesuatu yang dimungkarkan akan dia itu amat banyak. Dan setengah daripadanya mungkar yang ma'ruf, yang artinya itu sudah sering dilakukan oleh masyarakat umum. Sudah menjadi kebiasaan ayahnya. Dianggap sesuatu pekerjaan itu ada dari kaitannya dengan hukum makruh atau haram. Karena ragu ada. Dan setengah daripadanya mungkar yang ma'ruf, yaitu dalam masjid, yaitu seperti melihat akan orang yang tidak betul sembahyangnya. Siapa namanya menagur? Tumak ninahnya kada bujur. Kadang-kadang sembahyangnya tuh baju kaos sujud kelihatan sini nah. Di belakang sini auratnya. Nah. Baju singkat. Nah, baru pusat kali. Nah, ini ma'ruf sudah. Biasa sudah di masjid tapi kadang-kadang menagur. Bagaimana cara menagurnya? Bil hikmah. Jangan ditanya orang banyak menagur. Seperti berpaling ia daripada kiblat. Kayak apa nih nomor paling berkiblat misalnya salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Ini mukanya nih batalnya sembahyang. Karena masih dalam sembahyang, sedangkan kiblat kan syarat sahnya sembahyang. Jadi kalau salam assalamualaikum warahmatullahi itu jangan umpat. Nah ini ma'ruf terbiasa karena mereka kada tahu. Jadi nang tahu nang wajib memadahkan. Bahasanya ini memadahkan, kada menagur lah. Bahasanya yang memadahkan bahwa nak itu kada pas dalam ibadah. Mudah-mudahan kita baca ini menjadi ilmu kita. Jadi kita masing-masing lagi. Nah. Atau meninggalkan tumak ninah. Banyak benar ini meninggalkan tumak ninah ini. Terutama lah. Sebenarnya dari ayah nyupir. Bagaimana yang paham? Kadang ada tumak ninah ada. Karena ini syarat. Rasulullah laisa li abdi satan. Ya benar. Saat beramal sembahyang kalau ia tidak sadar pada sembahyang itu. Artinya sini Pak memahami rukun dan syarat sembahyang. Sahnya sembahyang. Nah, ini nang jadi imam ini nang wajibnya supaya kita ini dalam keadaan bebawaan. Jangan kita perasaan kita aja bacaan tuh cepat sehingga kada memahami di belakang ini ada nang lambat dan nang cepat bacaannya. Sehingga taksir makmum nih bacaannya. Terutama bacaan sunat-sunat, ruku, sujud, tidak. Jadi ukuran tumakninah itu ya bacaan itu. Nang contohkan Nabi bacaan kita. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Alun-alun imam ini. Alun-alun. Karena imam ini kan terdahulu setelah Allahu Akbar baru makmum ruku. Pasti ada di makmum ini. Jangan imam ini kadang-kadang imam Allahu Akbar tunduk dua. Itu orangnya kan ada jamaah baik. Makanya Imam Jalil ada 3 macam kalau orang Pak Imam ini.
Ada nang kadang sing dapatan, ada nang parai, ada nang dapat. Karena tadi kada memahami, bukan kada memahami dorongan nafsu hendak mimba ini ada. Tahu aja sudah, cuma hendak dia mimba imam aja. Punya Allah dengan Allah tuh ya Allah ya sudah tuh. Si makmum nih, mengiringi imam, hendak tuh nah. Perasaan cepat itu didorong oleh setan. Jadi kita makmum ini harus komandonya tuh udah selesai, Allahu Akbar ujar imam, hanya kita bergerak. Berarti kita tuh tak duduk membaca. Imam ini sudah mengatakan sekali atau dua kali baca subhanallahil azim, kita hanya sekali. Imam ini harus paham. Harus paham. Harus asal pandai, harus sadar. Illa ma aqala minha ya Rasulullah. Kalimatnya dalam hadis. Melainkan dia sadar betul minha dari sholatnya itu bahwa ini bawaan. Supaya makmum jangan taksir. Arti taksir apa? Makmum pada sempurna bacaan sunat-sunatnya. Maka bila ini terjadi terus berarti sesuatu yang makruh. Nah, di dalam ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah itu makruh. Karena khilafus sunnah. Nah ini kebetulan di sini pas babnya kita lah masjidnya. Makanya sembahyang itu harus sadar dan sabar. Wa idzat ma'nantum faqimus shalah kata Allah. Apabila sudah tenang kada dalam hajat dirikan sembahyang di Allah Taala. Jangan tergesa-gesa karena kita sedang menghadap Sang Pencipta kita. Nah, ini banyak meninggal tumaninah ini terutama sembahyang sunat. Kadang-kadang kada bayat sembahyang sunat. Kadang-kadang kada baca abdu ayat titah sembahyang sunat. Karena seorang kan kada manunya. Nang menyetirnya tuh nafsunya. Padahal Rasulullah itu mencontohkan yang paling lambat itu sembahyang sunat. Sampai sahabat tuh protes. Lah, sembahyang sunat nih, baca surah Baqarah dikira sudah tuntung Baqarah ini rokok. Kalian nyambung pulang Al-Imran sih, sampai protes dalam hatinya tuh. Ini contoh. Tapi ternyata kedapatan protes tuh. Itu hadisnya kan. Artinya sembahyang sunat itu lambat. Nang sedang tuh sembahyang berjamaah. Nah, di mana kada apa tumaninahnya tadi meninggalkan tumanah di dalam rukuk. Rukuk betak. Mun kayak mentol tuh nih suka sunat nih sebenarnya langsung mau dikoler tuh menghadap Allah. Ya ada. Udah kayak beper tak sekali terbaca juga. Sekali subhanallahil azim kayak tahu dia langsung berdiri. Kita rukuk pulang. Pada habatan sebenarnya itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu nang dibaca nang paling pendek nang mil ardi nang itu terpanjang sedikit. Itu batasan tumaninah bacaan kita tuh. Bujur bacaan di situ kada dibaca sahaja, tapi itu ukuran tumaninah. Atau di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka yaitu wajib ingkar akan dia nang mengerjakan kada sempurna tumaninah. Nang melihat nih ingkar nang paham jo ingkarnya artinya kada membiarkan orang itu beribadah seperti itu. Dipadai atau diberitahu. Tetapi jikalau orang itu mazhabnya Hanafi, maka yaitu tiada wajib ingkar akan dia melakukan artinya tumaninah sujud dan sebagainya tadi. Karena pada mazhab Hanafi itu sah sembahyang dengan tiada tumaninah. Berarti orang yang cepat itu tempat mazhab Hanafi ini. Lah. Jadi mana cepat tuh belajar dulu mazhab Hanafi. Nah laju-laju sembahyang tuh mazhab Hanafi. Hayam Hanafi ini mau ini nang ringan-ringan sih Den. Ada tapi ngalih. Nah, bertambahan kita di sini nang sahaya kada tumaninah tapi mazhabnya lain mazhab Syafi'i. Jadi kita bila kuliah Managor, kuliah Madahakan, anggaplah husnudzon aja orang tua mazhab Hanafi, tapi sembahyang di masjid Syafi'i. Itu nang ngalihnya. Jangan hanya sembahyang Hanafi juga ayo situ. Jadi urusan sembahyang ini kita kada boleh kada. Karena ini kan sesuatu yang amat penting. Nang pertama ditanya sama malaikat Allah kita. Nah,
kesahannya seluruh ibadah yang lain karena hendaknya disembahyang 5 waktu. Nah, paling pertama ditanya hari kiamat ya sembahyang dia. Dan setengah daripadanya pekerjaan. Nang kebanyakan tadi. Nang bisa makruh dan haram jatuhnya. Ya. Jikalau mendengar orang yang membaca Al-Quran yang lahan ini salah artinya salah jali. Lain ngaran orang jali itu salah jali. Salah jali itu artinya hurufnya kada bujur. Pasahan. Bacaannya itu kada bujur itu salah jali. Nya salah lahnun wa khafiyun. Nah, ada 2 dalam tajwid. Yakni tiada betul panjang pendeknya. Nah, atau tiada betul hurufnya, maka wajib menegahkan akan dia dan wajib menyuruh akan dia belajar. Itu mat dalam Al-Quran itu yang asli dari Allah adalah mat asli dan mat tabi'i. Nang panjangnya salib itu nah kadarnya 2 rakaat itu asli dari Allah. Ketika Jibril mengajari tapi itu bacaan. Adapun mat nang lain-lainnya mat jaiz, mat wajib, mat jaiz mumpasil yang terusnya itu sunnah saja. Itu hanya perbedaan untuk orang seni dalam Al-Quran supaya berbeda panjang itu sehingga menjadi bagus bacaan seninya. Jadi kalau mat asli dan tabi itu kada boleh lebih kada boleh kurang dari 1 alif, bila lebih haram hukumnya. Karena ini merubah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dicontohkan bacaan sahabat yang salah itu dalam tajwid. Sahabat itu salah juga, kalian langsung bujur bacaan. Menjadi contoh kita. Menjadi contoh kita. Sahabat salah membaca. Tadi ingat ayat yang dibaca tuh yang salah tuh. Kada bemat panjang baca betarus saja. Matnya kada. Jadi ditegur oleh sahabat. Maka orang ini wajib belajar membaca Al-Quran tuh, terutama Fatihah. Paling tidak. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Wallazi yuksirul lahna fil Qur'an in kana qadiran 'ala ta'allumi falyamtani minal qira'ah qabla ta'allum. Fa innahu asin bih wa in kana la yuqawi'uhu al-lisan fa in kana aksaru ma yaqra'uhu lahnan falyatrukhu wal yajtahid fi ta'allumi Fatihatil kitab wa tashihiha wa in kana al-aksaru sahihan wa laysa yaqdiru ala taswiyati fala ba'sa lahu an yaqra walakin yanbaghi an yakhfida bih as-sauta hatta la yusmi'a ghairah wa liman ihi sirran minhu aidan wajhun walakin idza kana jalika muntaha qudratihi wa kana lahu unsun bil qiraah wa hirsun 'alaiha falastu ara bihi ba'san wallahu alam. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang orang membaca Al-Qur'an. Artinya dan orang yang banyak lahannya, banyak kesalahannya membaca Quran lah. Yakni banyak salahnya di dalam membaca Al-Quran itu. Jikalau ia puasa belajar Al-Quran, maka yaitu ditegahkan akan dia daripada membaca Al-Quran dahulu daripada belajar. Ia belajar dulu, jangan baca Quran. Suruh belajar dulu. Kalau orang belajar salah, ada apa-apa. Ada masalahnya sambil belajar. Tapi kalau kada belajar membaca seorang salah, ini berdosa. Berarti taksir, kada mau belajar tapi hendak membaca, atau membaca itu membaca nang huruf Latin, itu kada mau bujur nang baca huruf Latin tuh. Nah, kada kawa kita mau huruf Latin tuh ada awal, pasti kada bujur. Karena ada huruf qalqalah, ada huruf tasdid. Kayak apa kita mempraktikkan? Karena kita kada pernah belajar. Lalu langsung belajar nang bahasa apa Indonesia itu kada pasti kada bujur.
Jadi jangan pernah merasa cukup kita bisa membaca Quran dengan bahasa Indonesia. Kina dikubur ditanya Quran. 3 poin ditanya Allah, Nabi dan Quran. Wa ma imamuka jamungkar. Siapa imam kamu? Al-Quran. Mungkin anak repot dalam kubur kita belajar Quran. Bila orang sambil belajar salah baca kan apa? Ada jaminan sudah belajar. Maka yaitu ditegahkan akan dia daripada membaca Al-Quran dahulu daripada belajar. Artinya belajar dahulu. Karena bahwasanya ia jadi maksiat dengan dia membaca Al-Quran itu. Maksiat dengan Allah. Karena kan Al-Quran itu kalam Allah. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Bahinak sambil bahinak aja kada boleh membaca Quran itu. Membaca hadis, syair, silahkan bahinak itu apa. Jadi bila bahinak itu mandap dulu bahasa pula. Jangan sambil baca Quran sambil bahinak. Nah, ulaika apa misalnya innal ladzina kafaru sawan alaihim anjartahum alam bahinak. Nah, itu kada boleh haram hukumnya. Tidak mentakjimkan kalam Allah. Dan jikalau ia telah belajar padahal tiada boleh betul lidahnya, maka jikalau ada terlebih banyak yang dibacanya lahan, yakni tersalah, maka tinggalkan akan dia dan suruh akan dia bersungguh-sungguh pada belajar akan surah Fatihah juga. Jadi Fatihah itu utama benar, karena itu ibadah pokok kita. Nah, pajar Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan salat orang itu kalau membaca Fatihah kada bujur. Jadi lam yaqra ini bukan kada membaca, baca aja tapi kada bujur. Mun kada membaca lalu kada sembahyang. Jadi bujur talqin dengan guru Fatihah kita tuh nah. Jangan pernah merasa cukup dengan Fatihah kita. Nah, bila sudah ada belajar, itu ada jaminan. Ada jaminan. Dan suruh sungguh-sungguh mentashihkan akan dia Fatihah itu. Dan jikalau terlebih banyak bacaannya itu sahih, artinya banyak bujurnya sudah. Daripada lahan, padahal tiada kuasa ia atas membaikan lidahnya itu, maka yaitu tiada mengapa baginya bahwa ia membaca Quran. Tetapi sugianya bahwa memperlahankan dengan bacaannya akan suara hingga tiada mendengar akan bacaan oleh orang yang lain. Nah, kalaunya sudah bujur-bujurnya belajar masih kada kawa juga, maka biarkan dia membaca, tapi jangan nyaring, jangan sampai orang lain mendengar. Karena bila orang mendengar tersalah kita tak berulang-ulang. Nah. Maka menegahkan ia akan dia. Apa nama menegahkan? Nang nyaring tadi tegahkan, jangan nyaring membaca. Ini kadang-kadang di binian ibu-ibu lagi membaca surah Yasin ya. Nah, itu banyak yang salah. Yasin. Ya-nya nang panjang, sinnya ada panjang. Nang panjang tuh sinnya, ya-nya tuh mat tabi harfi, adapun Yasinnya tuh mat lazim harfi. Itu 6 harakat 3 alif. Yasin. Itu yang abdalnya lah, yang abdalnya. Nah, tapi punya 1 alif saja, cuma untuk membedakan dengan mat tabi harfi dengan mat lazim harfi itu kan ya terlalu panjang. Ini hukumnya mat tabi, iya-nya tenang. Yasin. Nah, itu penghikmahnya. Jadi ada perbedaan nama hukum-hukum itu agar berbeda membaca setiap mat-mat yang ada pada kalimat Al-Quran. Kemudian kita ada di sana saktah, marqadina. Nah, itu Nabi membaca saktah karena ada pengertian dalam maknanya itu.
Kenapa jadi sekata? Karena ceritanya itu orang kafir kan kada percaya dengan hari kebangkitan. Itu cerita orang kafir itu. Apa pemulaannya teman marga? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Cilakalah kami jar orang kafir. Ini sudah dalam kubur nih, pada cilakan ini sudah mati kisahnya. Cilakalah kami. Dahulu kada percaya dengan kebangkitan. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Membahasana siapa yang membangkit kami ini, kira siapa pertanyaannya? Apa semuanya tuh? Marhaja ma wa'ada rahman wa sadaqal mur. Inilah janji Allah pasti. Wa'ada rahman kan janji Allah yang bersifat rahman itu pasti jadi kebangkitan tuh. Dunia kada percaya. Wajib bersakatah. Nabi membaca sakta bermandak tanpa bernapas. Marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Jangan membaca marqadina ada yang bertakbir Nabi. Nah sini perlu belajar. Karena itu bukan hanya sakat. Setiap saat ada. Ini kisah. Dan bagi menerangkan akan dia dalam baca Al-Quran, ada sir artinya sembunyi atau itu pula satu wajah, itu satu jalan. Nah orang tadi sudah berupaya belajar tapi kada kawajua, tapi ini senang baca Al-Quran. Nah, senangnya baca Quran, tapi sudah belajar hemat. Bahkan jangan lidahnya kedakwa kan, Allah. Lidahnya kadang membetulkan huruf-hurufnya, tapi belajar terus itu diberi dulu karena kesungguhannya. Yang ini saya tahu dari sama bahwa hak ditegakkan ulama yang lain, wahan juga ditegakkan. Ini kalam Allah. Pendapat yang pertama boleh. Tetapi ada yang demikian habisnya, ada baginya sangat, yakni samar ia dengan membaca Quran, dengan loba ia atasnya membaca Quran, maka tiada aktifkan dengan harap. Dan ia membaca Quran, nanggasnya bukan lagi. Jika kata musuh dipelajari, ya tak kau. Itu kalau itu tapi Imam Ghazali dan setengah mat yang tadi mau atau dadanya dari menghasiat. Dia yang sunat kaki karena bagaimana jangan jangan digaruh karena mak ini dalam syariat dalamnya di dalam syariat apa mak dari jarak Allah ingkarullahu wa rasul sesuatu yang Allah dan Rasulullah tidak mau melakukan itu makruh. Jar orang baik pun kata Tuhan makruh orang makruh aja panjangan jadi haram. Artinya ibadah itu kada bernilai. Kada bernilai. Karena memasukkan dalam ibadah itu ada yang makruh, yang dimakruhkan Allah dan yang dimakruhkan oleh Rasulullah. Nah, ini bila tugas bila. Kalau hayya al falah itu antara akhirnya itu disebut mat arid disukun. Itu berapa jam panjangnya? Boleh. Nah, karena itu sifatnya kan panggilan. Itu boleh. Panggilan itu kepada Bapak. Nah, untuk ajan kepada Bapak. Setiap terakhirnya itu boleh panjang. Kenapa nih sampai ya? Nah, ini panjang bisa dipraktikkan sih ya dulu lah. Mudah-mudahan